Ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami Sehat Bersama Mahasiswa. Perkenalkan, saya Jessia Nanda Dan saya Nisa Istiqomah yang akan memandu acara pada malam hari ini. Nah, tema kita kali ini yaitu mengenai pentingnya pola hidup gaya sehat bagi mahasiswa. Pastinya di kesibukan mahasiswa dan kehidupan sehari-hari, mahasiswa susah untuk menjaga pola hidup sehat. Padahal pola hidup sehat itu sangat penting agar tubuh kita tetap bugar dan kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Nah, betul banget. Untuk membahas hal tersebut, kita mendatangkan beberapa narasumber. Halo Kak Nadifa, halo Kak Kirana, halo Kak Nafa. Mulai saya ke kamera. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Terima kasih juga Kak sudah mengundang kami di podcast Sehat Bersama Mahasiswa. Untuk Kak Nadifa, yang dimaksud dengan gaya hidup sehat itu apa sih menurut Kakak? Oke, jadi menurut aku tuh gaya hidup sehat itu adalah gimana kita menjaga kesehatan tubuh dan pikiran juga. Contohnya nih bisa mengonsumsi makanan bergizi, lalu olahraga yang rutin, dan tidur yang cukup itu sangat penting banget untuk menjaga kesehatan kita. Dan yang paling penting adalah menghindari tubuh kita dari kebiasaan yang merugikan tubuh kita juga gitu. Oh oke. Kalau untuk menurut Kakak nih, kenapa hidup sehat diperankan sejak usia muda? Apa alasan Kakak? Jadi tuh menurut aku gaya hidup sehat itu malah penting banget diterapin sejak dini di usia muda karena itu jadi concern buat kita di masa depan. Kalau misalkan kita bisa menjaga tubuh kita dari sekarang, nanti kita juga bakal meminimalisir resiko-resiko penyakit di masa depan. Jadi itu penting juga buat kita sekarang untuk menjaga kebugaran dan menjaga kesehatan fisik maupun mental kita juga gitu. Nah, selanjutnya menurut untuk Kak Kirana nih, sebagai mahasiswa yang memiliki jadwal cukup padat, gimana sih agar kita bisa tetap mengontrol gaya hidup sehat kita di tengah kesibukan jadwal kuliah itu? Mulai dari kebiasaan sederhana dulu ya Kak. Mulai dari tidak melewatkan sarapan, minum air putih yang cukup, terus berjalan kaki selama 20-30 menit. Kalau enggak seminggu 2 kali itu. Terus tidur yang cukup gitu. Aduh, bagus banget nih Kak Kirana untuk jawabannya. Lalu, kalau menurut Kak Nova itu, sekarang kan banyak anak muda ya yang lebih suka minuman manis dan makanan cepat saji seperti junk food. Nah, menurut Kak Nova itu, jika itu dikonsumsi secara sering atau berlebihan itu dampaknya itu apa aja sih Kak? Jika dikonsumsi secara berlebihan, maka akan menyebabkan obesitas dan diabetes. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya buat Kak Nadifa nih, selain kesehatan fisik, apakah gaya hidup sehat itu berpengaruh untuk kesehatan mental sih Kak? Penting banget ya kesehatan mental itu dipengaruhi juga dari kesehatan fisik. Nah makanya itu tuh kita ataupun aku juga menerapkan kalau misalkan apapun itu yang membuat kita stres lebih baik digunakan buat contohnya jalan kaki, olahraga yang cukup, olahraga rutin itu bisa membantu kita mengurangi stres dan berdampak baik juga untuk kesehatan mental kita gitu. Oh, gitu. Oke. Lalu untuk Kak Kirana nih, menurut Kakak, apa sih tantangan terbesar saat kita melakukan pola gaya hidup sehat? Biasanya karena rasa mager sih Kak. Kadang sekarang kebanyakan orang-orang pada malas ngapa-ngapain gitu. Terus pengaruh dari lingkungan pun bisa. Mulai dari perubahan kecil itu bisa menjadi kebiasaan. Ada yang mager Iya, ya, itu kan gitu. jadi Itu kan jadi tantangan kita sih iya ya. benar banget orang mau ngejemur baju gitu, Iya. biasanya juga mager. Lalu menurut Kakak Novel nih, agar kita bisa menerapkan pola gaya hidup sehat itu perlu nggak sih membutuhkan biaya yang mahal? Iya, biasanya kan ada orang yang FOMO juga ya. Iya, kadang kan sekarang kan, bahkan ada yang dianggap gratis itu menjadi mahal kan Iya, Kak, sih sepatunya bisa berjuta-juta. Tidak sama sekali, yang penting konsisten. Untuk Kak Kirana, sekarang kan masih marak-maraknya nih berita hoak di mana-mana dan berita informasi kesehatan lah beredar di media sosial. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengetahui berita itu benar apa enggak?
pastikan semua informasi itu valid dulu sih Kak menurutku. Seperti dari tenaga kesehatan, lembaga kesehatan resmi, terus hasil penelitian. Jangan mudah percaya sama berita-berita viral di sosial media terlebih dahulu sih, sebelum mengecek kebenarannya. Oke. Oke, untuk Kak Naufal nih, terakhir, kalau boleh berbagi, apa tips yang bisa dilakukan mahasiswa di luar sana nih untuk menjaga pola hidup sehat? Tidur selama 7 sampai 9 jam dan minum air putih secukupnya setiap hari. Terima kasih banyak atas semua penjelasan dan tips yang sudah dibagikan. Iya Kak, terima kasih juga udah ngundang kita bertiga untuk ada di talk show Sehat Bersama Mahasiswa. Sampai bertemu lagi. Semoga informasi pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi untuk semua mahasiswa di luar sana. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita bersama Sehat Bersama Mahasiswa. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.